Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak kami sekalian. Sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semua agar tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha memberikan segala kebaikan, termasuk pengetahuan, ya, sebagai salah satu bentuk upaya untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. Dan dari itu, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita akan terhindar dari gangguan setan yang selalu ingin membawa manusia ke dalam hal-hal yang negatif. Oleh karenanya, mulailah semua kegiatan dengan niat dan doa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Anak kami sekalian, pagi hari ini kita bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk semester ganjil kelas 12. Pada pertemuan yang lalu, ya, anak-anak sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan teks editorial, ya, adalah teks yang dapat diasumsikan sebagai sikap atau pandangan redaksi media terhadap suatu peristiwa. Ya. Sikap, pandangan sikap. Sikap ini diawali dengan rumusan pernyataan umum atau tesis atas peristiwa yang terjadi di masyarakat. Redaktur menguatkannya dengan argumentasi-argumentasi. Kemudian redaktur memberikan pendapat dan saran yang ditegaskan pada paragraf terakhir. Artinya dalam teks editorial akan selalu terdapat fakta dan opini. Ya, pada pertemuan yang ke-9 kali ini kita akan membicarakan fakta dan opini yang terdapat pada teks editorial. Anak kami sekalian, fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dengan kata lain, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Oleh karena itu, fakta sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui oleh banyak pihak. Namun, fakta bisa saja berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Fakta disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait peristiwa yang dibahas. Kalimat yang mendukung fakta biasanya disebut dengan kalimat fakta. Perhatikan contoh kalimat fakta yang terdapat dalam teks editorial yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina sebagai berikut. Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. B. Akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000 rupiah. Bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150 bahkan 200.000 rupiah. Berdasarkan contoh kalimat fakta di atas, kamu dapat mengetahui bahwa kalimat fakta berisi informasi tentang peristiwa yang terjadi seperti pada kalimat ABC. Selain menyajikan fakta, teks editorial juga dilengkapi dengan opini atau tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Jika fakta tidak terbantahkan, opini sebaliknya, ya, justru masih bisa diperdebatkan. Ya. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama akan timbul berbagai pendapat
yang sifatnya beragam. Opini dalam teks editorial dapat berubah penilaian, kritik, prediksi, atau dugaan berdasarkan fakta-fakta empiris, harapan dan saran penyelesaian masalah. Berdasarkan uraian di atas, sejukah kamu jika dinyatakan bahwa A. Fakta menjadi dasar bagi seorang untuk menyampaikan opini, dan B. Untuk menyampaikan opini, seseorang memerlukan data untuk memperkuat pendapatnya. Anak kami sekalian, dulu di pelajaran di waktu masih SMP, ya, pengertian fakta dan opini juga sudah dibahas, ya, sudah dibahas. Kalau waktu dulu SMP, ya, fakta itu diartikan dengan bukti, ya, karena memang fakta itu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan, ya. Kemudian opini adalah merupakan pendapat. Jadi kalau dia pendapat A dengan pendapat B, ya, belum tentu si A benar atau si B yang benar. Jadi ada asumsi-asumsi atau pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam opini, ya. Nah, biasanya atau waktu SMP, ya, kalau contoh fakta itu, ya, yang dapat dibuktikan, misalnya sebuah kejadian, ya, sebuah kejadian, di mana kejadiannya di sini. Nah, ada tempat yang mendukung pembuktiannya. Kapan? Nah, waktunya ada. Kemudian jumlah. Nah, kalau kalimat-kalimat berisi tentang 3 hal ini, maka kalimat itu sudah merupakan fakta, ya. Nah, kemudian kalau opini dulu diajarkan ketika SMP, ya, kalimatnya sederhana seperti ini. Si A berkata. Nah, si A berkata seperti begini, atau begini kata si A. Nah, jadi pendapat yang terakhir ini belum tentu benar, ya, belum tentu benar. Jadi kalau dia fakta itu terbukti, ya, ada bukti. Kalau dia opini, pendapat, ya, yang belum tentu mutlak kebenaran. Itulah pembeda. Anak kami sekalian, saya kira untuk pertemuan kali ini, ya, kita membahas pengertian fakta dan opini di dalam editorial. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam pertemuan yang ke-10, ya, akan kita lebih perjelas bagaimana membedakan opini dan fakta di dalam teks editorial atau tajuk rencana. Sekian kami sekalian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.